Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. طيب في هذا اليوم سندرس معا المادة الفقه. الماضي قد شرحت لكم كيفية إثبات الحق لدى القاضي. طيب قبل نخطو إلى الدرس هيا نفتح بقراءة البسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب الماضي قد شرحت لكم كيفية إثبات الحق, bagaimana menetapkan kebenaran ladil qadi dalam memutuskan suatu hukum, seorang hakim bagaimana gitu. هناك قد شرحت لكم أولا الشهادة. تعرف المعنى من الشهادة, yaitu dengan bersaksi. وثاني أيضا ماذا؟ اليمين. اليمين بمعنى الحلف والقسم, bersumpah. هناك المعنى من اليمين. إذن إثبات الحق لدى القاضي, qadi seorang hakim mengambil suatu keputusan kebenaran. Yang pertama adalah الشهادة. نعم, هذا الأول. ثم الثاني ماذا؟ اليمين. اليمين بمعنى الحلف. نعم, الحلف, القسم, هذا معنى اليمين. نعم, demi Allah, ya, demi gitu. Wallah, tallah, wa ghairu dzalik. طيب. وبعد ذلك إثبات الحق لدى القاضي يعني الإقرار الثالث. نعم, keputusan الثالث. إثبات مأخوذ من قولهم قرر الشيء, ya, mengambil dengan secara keputusan, ya. Apabila ini benar, sudah diambil keputusan. Nah, والرابع. نعم, ماذا؟ القرينة. القرينة ماذا؟ القرينة العلامة الدالة على شيء مطلوب, yaitu petunjuk. Ya. Seorang qadi bisa mengambil seseorang, ya, untuk dijadikan sebagai petunjuk, ya. Apabila itu hunaka mawjud khafi, nah, sesuatu yang tersembunyi dan sebagainya. Nah, qarinah amrain. Nah, dalam qarinah itu dua hal, ya. Awaluhuma an yujad amrun zahir ma'rufun yuslih asasan li'timadi alaihi, ya, mengetahui atau mendapatkan sesuatu yang terang, ya, yang terang, ya, yusalih asasan li'timad, ya, dengan mengambil bukti yang jelas. Nah, itu bisa sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua, asani ayujad silah muasyarah, mendapatkan sesuatu yang itu, perkara itu sebagai petunjuk, ya. Apakah dia zahir atau khafi, ya. Ya, kalau yang pertama kan sudah mendapatkan bukti yang kuat, ya kelihatan buktinya, ya, misalnya memukul,
si A memukul, ya, dibawa ke pengadilan. Nah, bekas pukulannya itu sebagai bukti, ada kelihatan bekas. Nah, misalnya kalau yang kedua, nah itu antara zahir, jelas, atau tersembunyi. Nah, ini memerlukan waktu, ya, untuk sebagai pembuktian atau petunjuk. Nah, gitu. Kemudian ba'da dzalika madza? Al-qasamah. Ya, al-qasamah. Al-qasamah, ma mana al-qasamah? Yani al-aiman, ya. Al-aiman artinya bersumpah. Bisa diambil, ya, keputusan itu dengan sumpah. Qadhi memanggil seseorang, ya, kemudian dia bersumpah demi Allah. Kalau di Indonesia pakai Al-Quran, ya, dan sebagainya. Atau ada yang memakai sumpah pocong dan lain sebagainya. Nah, itu. Baik. Wa ba'da dzalik al-qur'ah. Baik. Ma hiya al-qur'ah? Al-qur'ah ini adalah pengundian. Bagaimana seorang qadhi atau hakim mengambil keputusan, ya, bisa dengan jalan apa? Dengan jalan al-qur'ah. Qur'ah itu apa? Bayan al-ulama. Al-ulama yubayyin, yashrah anna al-qur'ata, bahwa sesungguhnya qur'ah itu min turuqil ahkam, sebagian dari hukum-hukum, ya. Qala bidzalika al-a'immah al-arba'ah, bahwasanya, ya, 4 mazhab, Syafi'i, ya, Hanafi, Ahmad, Hambali, ya, gitu kan. Itu mazhab arba'ah itu, ya. Wa yu'ayyidu, ya, menguatkan hadzal ra'i. Yu'ayyid itu menguatkan, ya. Menguatkan ide ini yaitu qur'ah, ya, dengan cara undian, ya. Mada anna Allah tabarakallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara biha an anbiya'ihi, mengabarkan, ya, sesuatu kepada para anbiya. Mada muqarraratul hukama, untuk mengambil suatu keputusan. Iqrar, itu, ya. Iqrar, muqarrarat, keputusan, li hukmiha, untuk mengambil suatu hukum, ya. Ghairu zam, tanpa ada celaan. Zamun itu celaan, ya. Wa fa'alaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya, ya, qur'ah ini, ya, telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan, ya, ini qur'ah ini berserta sahabat-sahabatnya. Nah, seperti contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengajak istrinya, ya. Istrinya kan 9, tidak mungkin dibawa semua, ya. Mungkin ke suatu tempat kemana, atau dalam peperangan dan sebagainya, itu harus ada dibawa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan undian. Siapa yang menang, itulah yang diambil. Nah, seperti itu. Qala dzalika min anbiya al-ghaib, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini, surah Al-Imran, ya. Surah Al-Imran, bahwasanya di situ siapa yang akan mengasuh, ya, Maryam waktu itu, ya, maka diadakanlah undian. Nah, dalam tafsirnya situ, qala Qatadah kanat Maryam ibnatun imamahum. Nah, Maryam, ya, adalah imamahum, ya. Wa sayyiduhum, sayyid, yaitu tuannya,
ya, imamnya, ya, kepalanya, ya kan. Fatasyaha 'alaiha. Fatasyaha 'alaiha. Ya, saling berebutlah ya Bani Israel dan yang lainnya. Fatasyaha, fatasyaha artinya itu saling merebutkan lah gitu ya. Memperebutkan siapa? Maryam. Siapa yang akan mengasuhnya gitu kan? Siapa akan mengasuhnya? Siapa namanya? Maryam ini. Maka faktarahu, maka mereka mengadakan apa? Mereka mengadakan undian. Ya. Undian dengan apa? Dengan undian bisihamihim, dengan panah. Waktu itu kalau antum lihat ceritanya ya, antara Nabi Yahya dengan orang-orang pembesar Bani Israel itu mengadakan undian dengan anak panah ya. Antum nanti bisa lihat ceritanya ya, bagaimana itu undiannya mereka ya. Ada 3 kali undian ya. Waktu itu dilaksanakan di sungai ya dengan anak panah. Baik, Nastamir. Ayyuhum yakfuluha ya. Mereka mengadakan undian dengan panah, siham itu panah ya. Ayyuhum yakfuluha. Siapa yang lebih berhak untuk yakful, itu artinya sebagai asuhan. Siapa yang mengasuhnya gitu ya. Faqara'a Zakaria. Nah, kemudian Nabi Zakaria ikut ya, afwan ya, bukan Yahya ya, tapi nama Zakaria. Maka Zakaria ikut dalam perlombaan ini ya, untuk memperebutkan ya siapa yang berhak ya mengambil Maryam ini sebagai asuhan ya. Sebagai asuhannya ya. Kemudian fatasyaha alaihim bani Israel faktara'u. Faktara'u artinya ini ya, sudah tadi Ustaz terangkan. Mereka mengadakan undian. Bisimah artinya panah. Ayyuhum yakful. Ya, siapa yang lebih berhak untuk ya, mengasuhnya ya. Yakful itu mengasuhnya. Fafaro'a, maka Zakaria ikut dalam undian tadi. Wa kana zauj ukhtuha, bahwasanya ya Yahya dengan ibunya siapa? Maryam itu adalah keluarga juga gitu kan. Wa kana zauj ukhtuha ya. Apa ya namanya itu ya? Keponakan atau apa ya? Summa madza? Fadammaha ilaiha. Fadamma artinya berkumpul di sini. Berkumpul. Fadammaha ilaihi. Fadamma itu artinya berkumpul. Nah, kemudian antum lihat ceritanya nanti ya. Undian antara Nabi Zakaria dengan Bani Israel. Jadi yang menang itu Zakaria ya dalam undian ini. Nah, maka fadamma itu berkumpul ya. Fadamma artinya Zakaria berhak untuk mengambil Maryam ini karena 3 kali dia menang dalam ini tadi. Undian tadi. Baik. Nah, itulah bagaimana seorang hakim ya, qadhi mengambil keputusan ya. Mengambil satu keputusan ada 6. Ya, antum harus hafalkan ya. Syahadah, kemudian al-yamin, ya, kemudian al-qarinah ya, al-qur'ah, kemudian al-qasam dan sebagainya. Baik. Al-an nakhutu ila hikmah masyru'iyatul qada. Bagaimana ya
di situ ditegakkan ya pengadilan di dalam Islam. Hikmahnya apa saja? Min hikami masyru'iyyatil qada'i fil Islam, hikmah-hikmah ya, dalam disyariatkannya al-qada dalam suatu hakim ya, peradilan lah gitu ya. Ma'auradahu yang telah disebutkan. Aurada itu disebutkan, Al-Mawardi ya, nama orang di sini. Kemudian al-awwal yang pertama adalah faslul munaza'at. Faslul itu memutuskan atau memutuskan, memisahkan ya. Al-munaza'at, munaza'ah, at-tashajar ya. Al-khusum itu sama aja ya. Munaza'at itu pertengkaran, perselisihan ya. Wa qat'un ya, qat'un itu sama aja ya. Faslun, qat'un ya, memisahkan, memotong ya. Al-tashajar, tashajar sama saja artinya munaza'ah ya, pertengkaran, perselisihan, perdebatan ya. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah faslul munaza'at ya, memutuskan antara kedua belah pihak ya. Misalnya terjadi perkelahian antara A dengan B ya, nggak selesai-selesai, maka biar selesai ya, biar bisa damai, maka dibawalah ke peradilan. Nah di situ seorang qadhi, seorang hakim bisa memutuskan ya, memutuskan si A salah, si B salahkah atau dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah memutuskan perselisihan, pertengkaran, dan perdebatan. Kemudian yang kedua adalah istifa'ul hukuk ya, memenuhi hak-hak ya, dengan dibawa ke pengadilan ya, hak-hak orang yang dizalimi ya bisa terpenuhi. Kemudian orang yang menzalimi akan mendapatkan ganjaran, apakah dia dihukum dan lain sebagainya. Kemudian yusaliha ilal mustahqiqah, dan mendapatkan hak-haknya ya apabila dia merasakan tidak keadilan dalam hal keputusan. Nah, itu yang kedua. Kemudian madza tanfizul wasaya ya. Di situ melaksanakan ya, tanfiz itu melaksanakan, al-wasaya wasiyah ya, misalnya si A meninggal, bapaknya meninggal, kemudian wasiat ini tidak dikerjakan dan sebagainya. Nah ada yang nuntut dalam hal wasiat, maka dibawalah hal ini ke hakim ya, qadha, ke peradilan. Nah di situ nanti diambil keputusan wasiatnya ini apakah dikerjakan apa enggak. Nah di situ. Kemudian yang keempat, tazwijul ayyam ya, artinya menikahkan, menggabungkan ya, menikahkan al ayyama, orang yang bujang ya, ayyama itu bisa orang bujang ya, kemudian orang-orang yang tidak punya sanak saudara dan sebagainya, ingin menikah, maka dia dibawa kepada qadha hakim, bisa disebut atau bisa diwakilkan sebagai al-wali al-aulia kan, wali dari orang yang sendirian tadi. Nah, seperti itu. Kemudian al-khamis iqamatul hudud. Iqamah artinya menegakkan ya, al-hudud ya, al-hudud sudah tahu ya, artinya haddun ya, itu hukuman-hukuman ya. Dengan diadakan peradilan, maka ya pelanggaran-pelanggaran harus diberi ganjaran ya, artinya harus diberikan al-jaza ya, au ila mata ala mustahqiqiha, kepada orang yang berhak
Ya, misalnya si A menzalimi si B, ya. Nah, dibawalah ke pengadilan. Di situ nanti pengadilan akan memberikan keputusan. Nah, mana yang salah, ya, akan diberikan hukuman, ya. Mungkin bisa dipenjara, ya. Kemudian orang yang dizalimi mendapatkan keadilan, ya, karena sudah mendapatkan, ya, hak-haknya dalam ketidakadilan tadi. Nah, inilah hikmah masyru'iyatul qada fil Islam. Inilah hikmah-hikmah dalam menegakkan peradilan di dalam Islam. Baik. Nastamir ba'd insyaallah fi an-nikah. Assalamualaikum an tuzakiru jayidan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.